Purgatory yang kedua udah kita start dan langsung aja pesawatnya kali ini udah adil Julia. Nggak kayak tadi Purgatory yang pertama agak sedikit melenceng. Pembagian pesawat kali ini udah bener-bener 50-50. Tim yang punya draw point di ujung-ujung kayak Skylot atau bahkan Marble Works udah cukup aman, apalagi di area golf course-nya juga. Yes, masih cukup aman. Tapi kita lihat kali ini Lumbermill menjadi pilihan dari teman-teman The Pillars OP. Kemana Galaxy pun ada dekat dengan mereka, bahkan tembakan sudah mulai dibuka kali ini dari tim Galaxio. Haus akan kill, benar-benar gak mau meninggalkan peluang sekecil apapun dari teman-teman Galaxio. Namun Brasilia akan berdarah-darah karena ada 3 tim yang cukup ramai di sana. Sementara dari Eko Esports kali ini berhasil mengantongi 3 poin eliminasi dengan ketertinggalan yang benar-benar sangat kacau pada hari ini untuk Eko Esports. Mereka butuh banget poin sebanyak mungkin di match terakhir kali ini karena mereka harus harus menahan posisi mereka di peringkat kedua gitu, karena dari EVOS Defense ini kan udah jauh banget ya secara poin. Kalau misalnya Eko Esports di match terakhir masih sama seperti round sebelumnya, itu bakalan langsung susah banget buat kejarnya. Tapi kita lihat Onyx Olympus, what happened? Onyx Olympus harus puas di posisi ke-12, sayang sekali. Jadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby tanpa poin eliminasi sama sekali. Ini ibaratnya 0 poin untuk tim Onyx Olympus. Sangatlah buruk, catatan yang sangat merah bagi teman-teman Onyx. Gak seperti biasanya mereka ditabrak langsung luluh lantak. Sama beri area Brasilianya juga sudah ada teman-teman dari Madararkyo. Terlihat akan terus terjatuh karena di depan sana ada Mitsinya juga yang berhasil ditumbangkan. Bule menjadi last man standing. Ini ada apakah gerangan Brody yang biasanya Ararki ditumbangkan sama Tang City, dan kali ini Tang City-nya yang berhasil menjadi last man standing walaupun jauhan tanpa medkit. Dua tim ini harus kedatangan tim tamu Island of God yang baru aja kelar ngeluting di area berhasil ya, tertinggal siap fight kali ini Julia. Aduh, Island of Gods kali ini harus membalas kesalahan di round kelima tadi ya, karena tadi di round kelima mereka gak maksimal banget dan langsung dibalaskan terhadap RRQ John yang langsung terjatuh tersungkur begitu saja di luar rumah tanpa adanya backup dari kawan-kawannya. Bang dengan Dapek sudah mulai dipersiapkan kali ini, coba untuk menahan, menunggu terlebih dahulu, namun kita move lagi ke arah POV dari Galaxio. Dan Tang City pun kali ini yang menyisakan seorang diri saja, yaitu Bule, akan berkamuflase menjadi cicak-cicak di dinding menunggu pertempuran yang terjadi antara Island of Gods dan juga RRQ. Udah di arah luar selesai baru berpikir lagi, ini gue ngapain, apakah nunggu atau gue cabut atau gue melakukan counter attack. Tapi dirasa sulit sekali menurut gue karena dia kan sisa sendirian gitu, jadi ya mungkin akan sedikit sulit untuk teman-teman dari Tang City. Dan baru juga bilang akhirnya berhasil tertangkap basah. Tang City Esports harus pulang di posisi ke-11. Dan malahan RRQ-nya yang selamat. Si Kasih berhasil survive. Ini artinya Kasih berhasil membayar tuntas kehidupannya tanpa terbunuh lagi di peringkat ke-11 atau 12. Survive sejauh mungkin, menghindari peperangan yang ada karena dia juga butuh poin. Dan Island of God yang benar-benar mantap. Posisinya, pergerakannya udah presisi, hanya saja Tang City yang kesulitan karena one man power melawan 4 itu emang sulit. Malah tim Galaxio 73 poin loh. Galak banget ini. Wow, meninggalkan yang sebelumnya First Raiders cukup jauh. Apalagi Galaxio kayaknya malam ini ada di titik terpuncaknya mereka. Yes, betul sekali. Galaxio apakah ingin mengejar top 6 atau kayak gimana nih? Karena gue lihat-lihat Galaxio hari ini gila banget. Tapi nggak cuma top 6 kalau menurut gue. Galaxio kalau nanti sampai final week dia mainnya kayak gini, ada kemungkinan dia bisa untuk menyusul poin tim-tim yang teratas gitu kan. Ini masih nggak menutup kemungkinan. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba sekarang mereka dapetin Buyah sama kill banyak, double digit gitu, bisa sampai dapat 30 poin. Ini bisa nyusul EVOS Divine dengan 100 poin dalam satu hari gitu kan. Jadi ini masih membuka peluang sangat lebar untuk Galaxio yang mana hari ini tuh benar-benar lagi terbakar abis gitu kan. Ya. Oh my god. Gue juga ngeliat kan untuk si Tang City itu ada di peringkat ke-8 ya, klasmen sampai ke-8 ya, day ke-8. Tadi juga Tang City-nya itu udah tumbang. Berarti ini artinya 73 poin dari Galaxio seharusnya bisa menggeser jauh pesaingnya dan bahkan juga
si GPX-nya ini ya masih ada kesempatan untuk disenggol sama tim Galaxio. Nggak nutup kemungkinan Galaxio malam ini kuat banget, kayaknya dia bisa finish sampai ke 80 atau bahkan 90 poin sih untuk malam ini. Dan ini gue pengen notice juga dari Force Riders, ada Ikal, satu player yang baru masuk dari bursa transfer, diambil dari komunitas Unjuk Gigi dengan jadi Predator round kelima. 2343 total damage yang diperoleh dari seorang Ikal dengan 6 kill. Ini benar-benar gila banget. Tapi ngomong-ngomong tentang gila, Heyu menggila terhadap seorang Guns kali ini langsung ter-take down begitu saja. Ada balasan yang cukup instan ternyata terhadap Rebellion Tabor, di mana dua player berhasil dijatuhkan, namun Aura pun harus terjatuh. Dua player yang menyisakan seorang Piu kali ini yang harus menghadapi keganasan dari Rebellion Tabor. Akankah bisa diselamatkan? Cukup sulit nampaknya, karena kalau kita lihat dari Mr. Home kali ini menempati satu posisi yang menurut gue terbilang cukup enak secara vision ke arah seorang Piu di sana, dan bahkan satu persatunya sudah mulai dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi. Nah, 1 versus 3 kali ini Piu dalam masalah besar dan tanpa basa-basi Aura Ignite pun harus pulang di posisi ke-10. Pembegalan di area jembatan menjadi malah petaka bagi teman-teman Aura. Lihat ingin survive ternyata dihadang begitu aja oleh Rebellion, dan kali ini tuntas perjuangannya. Rebellion Tabor 4 peneliminasi, apalagi baru aja dapatin resource senjata dari teman-teman Aura, tentunya memperkaya untuk segi tas yang ada bagi teman-teman Rebellion Tabor. Lepas dari Rebellion Tabor, mungkin ada satu keterpaksaan dan satu peperangan yang tidak bisa dielakkan lagi dari jembatan. Aura pun memutuskan untuk fight, walaupun sebenarnya dia pengen save dulu, tetapi mau nggak mau harus dipulangkan begitu aja. Lepas dari mereka, gue berpindah kepada GPX yang kali ini udah mulai survive. Walaupun di belakangnya itu ada Force Riders yang udah juga mantekin mereka dari awal tentunya juga. Yes, betul banget. Tadi mantekin dari awal, tapi ya masih belum maksimal juga. Dan kita beralih di arah skill lodge kali ini GPX. Oke, pindah lagi POV-nya ke arah Island of Gods. Kita lihat kali ini sudah mulai mempersiapkan serangan terhadap The Pillars OP yang gua rasa sudah mulai terbaca. Ada spam granat yang dilempar satu persatu. Hati-hati, Danger Zone bukan sekadar mitos. Tadi kita sudah menyaksikan betapa kuatnya Danger Zone ya, bisa menjatuhkan player-player yang bermain. Jadi jangan diambil remeh, Besti. Kita lihat kali ini dari Island of Gods, dari seorang Bang Dapek coba melempar ke depan beberapa peluru, namun ternyata tidak berhasil, malah dia terjatuh. Seorang diri, seorang Bang masih belum bisa diselamatkan, dan bahkan harus direlakan begitu saja pulang ke arah lobby. The Pillars OP satu persatu mulai terculik, dua playernya terjatuh. Kita lihat Ramaz dan Ham AC coba melebarkan sayap ke arah kiri dan kanan. Lord pun akhirnya berhasil dijatuhkan. Azrael coba memberikan satu backup terhadap Lord, namun ternyata cukup sulit untuk dijatuhkan dari seorang Rama. Ham HD gua rasa bakal coba untuk melakukan reviving kah? Enggak ternyata. Dan kita lihat juga dari seorang Rama dalam bahaya, udah mulai terjatuh. Akhirnya Ham HD memilih untuk mengundurkan diri dari tim fight yang terjadi, karena mungkin masih bisa untuk membangunkan teman-temannya yang lain. Ya, itu keputusan yang sangat bijak sih menurut gua. 2-3 ikan teri kabur dulu, Besti. Aduh. Meninggalkan pertempuran karena ini terlalu riskan. Keputusannya mantap sekali, karena kemungkinan ada koin yang lebih daripada The Pillars OP. Gua tadi sempat ngelihat sebenarnya fight ini masih bisa dimenangkan sama The Pillars OP, karena yang pertama di pick off itu adalah si Bang dari Island of God. Tetapi ketika si Bang ini terjatuh, pengen masuk lebih jauh, satu orang dari The Pillars OP malah masuk ke jantung pertahanannya si Island of God. Island of God juga ngelihat, wah ini kesempatan banget, peluang emas banget. Ngelihat dia juga sadar di tower itu pasti bakal ada orang. Di towernya ditatakin juga, rupanya si Hamas ini mikir nih, wah ini perang, teman gue diserang. Kalau gue ngotot, gue berbahaya bagi tim. Jadi udah mundur aja dari si Hamnya pun udah terlalu jauh dan masih bisa bertahan tanpa terbunuh juga. Yes, betul sekali. Namun kita lihat lagi ada Eko Esports yang benar-benar lagi butuh banget poin. Sudah mulai memberikan tembakan demi tembakan ke arah teman-teman dari Rebellion Tabor. Namun gua rasa Rebellion Tabor nggak begitu ngeladenin, nggak ada counter attack yang diberikan. Namun kita lihat juga dari teman-teman Galaxio sudah mulai menyadari adanya pergerakan dari GPX Esports yang sudah mulai dihujani peluru atas Galaxio. Hati-hati dari arah belakang. Ada First Riders Eclipse yang siap untuk join ke arah pertempuran yang dibuat atas Galaxio dan juga GPX Esports, dimana kita lihat GPX dan juga Galaxio berada di satu tempat yang cukup nyaman. Namun kita lihat di sisi lain, kasih sang
Mamang jump shoot kita ternyata harus berhasil dijatuhkan. Aduh sayang banget Kasih. Padahal tadi Kasih sebagai salah satu orang yang bertahan dan bisa untuk membangunkan teman-temannya kembali ya. Tapi kita pindah dulu. Galaxio kali ini masih tidak mau memberikan jalan bagi orang lain. Tapi di sisi lain juga Azril ternyata berhasil menumbangkan teman-teman dari The Pillars OP. Satu persatu mulai ditatakin. Tapi The Pillars OP-nya malah fokusnya ke arah RQD ya ternyata. Fokus ke arah QHD karena emang si Arab itu apa ya, kemungkinan posisi dari Arab itu open field jadi dia bisa langsung mengeding, apalagi kali ini satu orang tersisa di depan sana bakal bertahan juga ramanya tumbang dan kali ini Joan berhasil unjuk gigi karena teman-teman dari Pillars OP yang tadinya baru aja dihidupkan tentunya restore senjata mereka benar-benar minim dan juga ini Ham yang tadi gue lihat ini bisa dibilang dia menjadi pahlawan untuk Pillars OP karena berhasil menghidupkan seluruh teman-temannya walaupun juga semua atau kedua temannya harus dipulangkan, menyisakan si Freya yang bertahan dan bersembunyi di balik kursi tentunya saling notice dan bahkan si Hamnya juga tertekan karena Island of God belum berpindah jauh dari posisi semula. Yes, betul sekali. Tapi RRQ Hide ternyata harus puas di posisi ke-9 di tangan The Pillars OP. Walaupun hanya misalkan 2 playernya saja dari The Pillars OP, namun at least mereka masih bisa mencuri pundi-pundi poin kill. Yang mana gue lihat sebenarnya Island of God ini benar-benar nggak mau berhenti untuk mantekin pergerakan dari The Pillars OP itu sendiri ya. Ini bakal sedikit sulit gue rasa untuk The Pillars OP melakukan rotasi lanjutan. Namun kita lihat Rebellion Tabor itu coba untuk nembak ke arah mana itu? Siapa yang mereka tembak? GPX. Tapi hati-hati dari arah belakang. Udah ada tim lain yang siap untuk datang untuk menjadi orang ketiga join to fight, yaitu First Riders. Kali ini dalam bahaya. Sedikit banget HP yang dimiliki oleh seorang Souza. Coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Sudah sangat dekat banget ini sama Rebellion Tabor. Ya ampun, terhalang satu gol saja. Tapi kita lihat Souza pun berhasil dijatuhkan. Lozi, apa yang akan kamu lakukan? Nah, coba untuk dicek terlebih dahulu. Ada orang di depan. Shotgunnya coba dikeluarin. Coba untuk ditembak, tapi Dudes pun berhasil menataki teman-teman dari Ayo di sisi lain. Tadi pakai M79-nya Rebellion Tabor. Mr. Home, oh my god, apa yang terjadi? Zero pun menyusul Mr. Home. Heyu dan Amerta tidak bisa berbuat banyak, namun ternyata berhasil dijatuhkan juga. Langsung kita Heyu di sini ternyata berhasil menutup pertarungan kah? Oh my god, ternyata udah ditutup begitu aja peperangannya. Last man standing Amerta berhasil menutup perjuangan dari teman-teman Forest Raiders, yang mana Forest Raidersnya pun harus merasakan pahitnya pulang di peringkat ke-8. Aduh. Pas daripada dua tim yang berperang di pinggir jalan. Kali ini juga rumah Tayo bakal jadi perebutan antara Lafgat dan juga Eko mendapatkan beberapa vehicle yang udah diamankannya. Kali ini Eko terlihat nampak pede dengan 5 poin eliminasi yang udah diamankan, dan juga Island of God udah memutuskan untuk santai terlebih dahulu. Karena dia sadar di depan sana ada Galaxio, GPX, serta juga Kings yang udah masuk ke dalam zona yang terlalu aman. Terlihat juga Notse masuk menggantikan match tim Galaxio, masih utuh 4 orang. Masih utuh 4 orang, benar banget nih Azuri. Tapi walaupun mereka belum dapat poin eliminasi, menurut gue mereka masih cukup aman lah ya, masih utuh berempat gitu. Dan kita lihat kali ini Galaxio masih ada dengan cukup nyaman di satu compound yang mereka tempati di pinggiran circle ya. Walaupun mereka belum masuk ke dalam circle-nya, tapi at least untuk jalur rotasi mereka ke dalam circle itu tanpa ada gangguan. Justru mereka bisa menyambut tim-tim lain yang berusaha untuk masuk. Dan sedangkan dari GPX sendiri, maksud gue dari Rebellion, yang akhirnya mereka coba untuk memutar saja dulu dari seorang Heyu karena dia juga punya motor kan. Jadi ya nggak masalah muter sedikit lah ya, daripada mereka harus menghadapi tim lain atau terkena cutting rotation gitu kan. Dan kita lihat kali ini dari GPX Esports yang tadi baru aja dapetin Buya Justin. Oh my god, Wings pun harus terjatuh 2 player dari GPX. Jatuh satu persatu. Ada glue wall yang sudah di-pop up, namun terlalu terbuka open field yang tidak bersahabat kepada GPX Esports. Kali ini dari sisi kanan Kings tidak akan memberikan jalan sedikit pun untuk teman-teman dari GPX. Sementara di sisi lain Galaxio pun harus kehilangan salah satu playernya, menyisakan 3 orang saja. Zona pun sudah mulai terhimpit ke arah mereka. The Pillars OP harus puas di posisi ke-7 kali ini Azuri. Posisi ke-7 The Pillars OP. Hams juga harus berakhir perjuangannya, dan malahan Lafgat yang udah harus dijadikan partian karena GPX-nya juga pulang di peringkat ke-6. Terhimpit 2 tim tentunya. Amerta berhasil dapat ending begitu aja tanpa pinggir panjang mengambil cuannya di sana. Hanaf berhasil mendapatkan bank, dan kali ini Galaxio terlihat tampak pede. 3 orang dan juga ada Jafra yang bakal beradu duel mekaniknya. Snap shooter yang terlampau
berbahaya daripada seorang Anaf. Lord menghidupkan Bang lagi walaupun dari belakang. Aduh, Jojo Rebellion. sampilannya daripada seorang Susana sakit. Bang Andy begitu aja memfinishkan diberikan keempat Ellen of God. Oh Dudes my masih God. bertahan top 3 daripada Eko dengan 8 poin eliminasi Julia. Oh my god, Eko epic comeback ternyata di round terakhir ya Azuri. Tapi mungkin menurut gue dari Eko Esports harus sedikit lebih berhati-hati lagi karena masih ada 2 tim tersisa, yang mana kita lihat sebenarnya 2 tim tersisa ini adalah tim yang hari ini lagi lumayan kuat. Ada Galaxio dan juga Kings Esports. Tapi Dudes tidak sampai di situ saja. 5 poin eliminasi dan granatnya masih ada 13. Ya ampun, ini jualan granat pun gak akan habis-habis. Granat pertama sudah dibuka. Oh my god, Randy menjadi santapan pertama untuk Dudes. Kali ini berhasil ditumbangkan. Granat kedua menyusul. Apakah akan membuahkan hasil? Ternyata masih belum. Ditunggu terlebih dahulu. Diturunkan dulu temponya. Aduh, tembakan yang sangat sakit dari Strawhead. Masuk ke depan, berhasil menumbangkan seorang Notsi. Namun di sisi lain Randy pun berhasil dihilangkan dari arena ini oleh seorang Kucai. Kita lihat maju sedikit demi sedikit. Kings mencoba untuk masuk ke area pertahanan. Galaxio pun berhasil dihilangkan. Tersisa 2 tim lagi kali ini, Eko Esports dan juga Kings Esports. Siapakah yang akan mendapatkan buya di round terakhir? Apakah Eko Esports akan membalaskan round 1 sampai round 5? Ada granat, tapi masih ada Kronos. Ada dari teman-teman Kings Esports yang melindungi mereka. Coba untuk maju lagi. Udah ada Along yang diaktifkan. Raf maju sedikit demi sedikit, tapi Dings dengan dapeknya. SP yang udah cukup low. Along melakukan medikasi terlebih dahulu. Kita lihat sangat intens pertempuran yang terjadi. Namun dari sisi kanan, Dings berhasil dijatuhkan. Di sisi lain juga Ref berhasil dijatuhkan. Limzi pun menyusul, tapi Kibanya berhasil di take down. Koja coba untuk melakukan backup dan ini dia buya untuk Eko Esports. Finally This is it buat teman-teman